Katanya puasa itu bermanfaat untuk kesehatan. Kalau buat radang atau nyeri sendi gimana? Kita akan bahas, makanya simak video ini sampai habis. Jangan kemana-mana, stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Dedi Hamidah, orang yang gak akan pernah bosan untuk ngajakin kamu hidup sehat. Masih dalam bulan Ramadan ya, tema kita masih sama, bahas tentang manfaat puasa itu sendiri, yang memang merupakan ibadah yang sudah melekat di diri kita ya, dan ternyata punya banyak manfaat untuk beberapa kondisi kesehatan, misalnya seperti radang sendi dan nyeri sendi. Oke, baiknya kita bahas sekilas ya tentang radang sendi itu. Jadi radang sendi adalah kondisi yang menyebabkan peradangan ya, atau tandanya itu biasanya ada bengkak, kemerahan, terus pas disentuh itu anget, dan bisa ada kaku gitu, susah digerakkan sendinya. Dan radang sendi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti usia, terus kelebihan berat badan, dan aktivitas fisik yang berat. Kemudian, apakah puasa bisa memulihkan radang sendi? Jawabannya tidak sepenuhnya benar, tapi dengan puasa bisa mengontrol gejala dari radang sendi itu melalui peralihan metabolisme ya. Karena saat puasa kalori yang masuk itu kan lebih sedikit, akhirnya memicu tubuh untuk membakar lemak ya sebagai sumber energi, bukan glukosa lagi, tapi lemak ya yang dipakai. Kemudian proses ini akan menghasilkan keton ya, yang memiliki sifat antiinflamasi atau anti peradangan gitu. Dan keton ini dapat memblokir protein peradangan yang terkait dengan banyak penyakit ya yang berkaitan dengan peradangan, misalnya seperti rheumatoid arthritis atau rematik ya. Kemudian puasa juga meningkatkan kadar asam arachidonat, itu semacam bahan kimia yang bisa menghambat peradangan juga ya, jadi double killer nih. Terus nih, kalau teman-teman kelebihan berat badan ya, salah satu cara terbaik untuk mengurangi nyeri sendi kayak di sendi-sendi besar seperti lutut, puasa bisa menjadi salah satu jembatan untuk menjaga berat badan teman-teman supaya nggak membebani sendi, supaya nggak memberi tekanan ekstra pada sendi. Tapi nggak sebatas itu saja ya. Yang lebih menakjubkan ya menurut aku ya, selama puasa akan memicu yang namanya proses autofagi, yaitu proses detoksifikasi ya, dengan memperbaiki sel-sel rusak termasuk pada jaringan sendi dan tulang. Selain di detox, diapain lagi sih? Ternyata juga ada yang namanya regenerasi sel atau perbaikan sel ya, dengan adanya peningkatan produksi growth hormone atau hormon pertumbuhan, memberikan dampak positif pada regenerasi jaringan otot, tulang, dan sendi. Dan puasa itu dapat membantu menjaga kepadatan tulang dengan cara memperlancar penyerapan kalsium ya, dengan syarat konsumsi makanan yang bergizi ya selama buka puasa dan sahur. Konsumsi makanan yang bergizi itu makanan yang bisa mengandung vitamin C, vitamin D, protein, kalsium ya, antioksidan. Nanti saat puasa kita insya Allah lebih fokus ya nyerap nutrisi-nutrisi tersebut. Nah, untuk teman-teman yang ingin puasa tapi punya radang sendi, pastikan teman-teman melakukan puasa yang sehat. Puasa yang sehat berarti melakukan puasa dengan cara yang benar, seperti memilih waktu puasa yang tepat, memperbanyak minum air, dan mengkonsumsi makanan yang seimbang saat berbuka puasa dan sahur. Kalau perlu nih, menambahkan suplemen makanan yang baik untuk sendi teman-teman. Pastikan juga teman-teman udah berkonsultasi dengan dokter ya sebelum melakukan puasa dengan kondisi tersebut ya, dengan kondisi peradangan atau kondisi kesehatan tertentu ya. Oke teman-teman, sekian dulu informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.